Bertemu lagi dengan saya, Pak Paul Tukan, melalui channel Paul Tukan Ajar Matematika. Izinkan saya kembali menyaringkan tentang bahasa dalam logika berpikir matematika. Yang pertama kita lihat bahasa menurut fungsinya. Bahasa berfungsi antara lain, kalau menurut fungsinya ya, itu yang pertama menyampaikan atau memberikan informasi dan pendapat kepada orang lain. Ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, mengungkapkan isi hati dan perasaan. Nah, ini biasa bahasa-bahasa para penyair. Lalu yang ketiga, melarang atau mengharuskan melakukan sesuatu. Ya, ini bahasa para pemuka agama ya. Lalu yang keempat, memperkokoh persatuan bangsa. Dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Itu kalau bahasa menurut fungsinya. Nah, bagaimana bahasa menurut fungsinya dalam matematika? Bahasa dalam matematika digunakan untuk menyatakan pikiran dan fakta-fakta ilmu pengetahuan eksakta, khususnya matematika. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahasa sebagai alat. Maksud dari bahasa sebagai alat di sini adalah suatu alat yang diciptakan dan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada alat yang sempurna yang dapat mencapai sebuah tujuan. Saya ambil contoh. Misalnya gunting cukur, gunting ya. Gunting ini hanya cocok untuk mencukur rambut, tetapi tidak mampu untuk menggergaji pohon. Sebaliknya, gergaji sangat efisien untuk memotong pohon, tetapi tidak akan digunakan untuk memotong rambut. Nah, demikian halnya bahasa. Bahasa umum dengan segala keunggulannya sebagai bahasa pergaulan tidak cocok untuk menyajikan uraian-uraian matematika. Hal ini disebabkan karena bahasa umum dipandang dari sudut ketepatan, mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya mempunyai sifat yang multivalen, itu arti ganda ya, samar-samar, tidak jelas, dan juga kurang beraturan, dalam arti banyak aturan dengan perkecualian, atau dalam istilah asingnya irregular. Karena bahasa merupakan kendaraan berpikir yang amat penting, maka demi kelancaran perkembangan ilmu matematika, jika perlu, bahasa matematika terpaksa menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa umum. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ini saya sharing tentang contoh penyimpangan bahasa matematika dari bahasa umum. Saya kasih contoh yang pertama, misalnya dalam bahasa umum kata terbesar atau terkecil
dalam suatu kelompok mempunyai arti mengungguli atau merendahi anggota-anggota lainnya tentunya gitu ya. Dia mengungguli atau merendahi anggota-anggota lainnya. Itu kata terbesar dalam bahasa umum. Sehingga jika dalam suatu kelas misalnya siswa mempunyai berat badan 65 kg. Jadi misalnya semuanya mempunyai berat badan 65 kg. Maka dikatakan bahwa di antara semua siswa tidak ada yang mempunyai berat lebih besar dan tidak yang lebih kecil, karena semuanya rata. Itu kalau dalam konteks bahasa umum. Sebaliknya dalam bahasa matematika dikatakan jika semua unsur sama dalam hal tadi 65 kg tadi sama semua itu, maka semua unsur tersebut dikatakan terbesar dan sekaligus terkecil. Nah, itu penyimpangan yang pertama. Penyimpangan yang kedua, dalam bahasa umum kita sering dengar sekitar gedung. Dimaksudkan adalah, kalau dalam pengertian bahasa umum dimaksudkan tempat-tempat yang letaknya di dekat gedung tersebut. Ya. Sebaliknya, kalau dalam sisi matematika, sekitar gedung itu mempunyai artian seluruh ruangan gedung tersebut di mana satu titik terletak. Nah, itu disebut sekitar. Jadi satu titik terletak dari titik itu ya. Oke, itu yang simpangan yang kedua. Simpangan yang ketiga, misalnya jika dari jumlah siswa di sekolah, dari 500 siswa misalnya, terdapat 499 siswa diantaranya memiliki sifat rajin. Nah, satu yang malas, 499 rajin dari 500 siswa. Nah, maka dalam bahasa umum pasti dikatakan bahwa siswa pada sekolah tersebut pada umumnya adalah rajin. Berbeda dengan matematika. Dalam bahasa matematika, berdasarkan pernyataan tadi, maka pada umumnya siswa sekolah tersebut tidak mempunyai sifat rajin. Maksudnya bahwa kalau dalam matematika di dalam sebuah perkumpulan, kalau salah satunya itu, misalnya kata rajin tadi, salah satunya itu tidak rajin, maka dipandang sebagai pada umumnya siswa pada sekolah itu adalah tidak rajin. Perlu diketahui bahwa bahasa matematika, dalam bahasa matematika ya, itu tidak dimaksudkan untuk digunakan di luar matematika. Itu ya. Tetapi jika kaidah-kaidah bahasa umum tidak mengikuti perkembangan ilmu matematika, maka bahasa umum tetap dapat digunakan dalam ilmu matematika demi kelancaran dalam komunikasi. Itu ya. Oke. Sekira hanya kesempatan ini yang bisa saya sharingkan terkait bahasa dalam konteks berpikir logika matematika. Saya akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian atau tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan ataupun kurang dimengerti dengan baik.